Cerita kali ini tentang seorang wanita yang bernama Regina. Karena pekerjaannya yang menuntut dia selalu tampil cantik, lalu dia memutuskan untuk melakukan ritual pemasangan susuk. Keputusan ini dia ambil untuk menjaga penampilan dan persaingan kerja yang begitu ketat sesama rekan kerjanya. Bagaimana kisahnya? Mari kita dengarkan. Regina adalah seorang wanita berusia 40 tahun yang memiliki pesona yang tak tertandingi. Kecantikannya seolah abadi, meskipun sudah lebih dari 2 dekade berlalu sejak ia pertama kali memasang susuk di tubuhnya. Wajahnya halus, kulitnya bersinar, dan senyumnya mampu membuat siapapun terpesona. Dalam dunia glamor yang penuh dengan persaingan, Regina telah mencapai puncak ketenaran sebagai model dan aktris. Namun, tidak banyak yang tahu bahwa semua ini ada harganya. Saat Regina baru memulai karirnya, ia merasa tertekan oleh standar kecantikan yang tinggi. Ia bertemu dengan seorang dukun terkenal yang menawarkan susuk, yang katanya akan membuatnya terlihat lebih cantik dan menawan. Dengan penuh harapan, Regina menerima tawaran itu, mengabaikan semua peringatan tentang konsekuensi yang mungkin mengikutinya. Sejak saat itu, hidup Regina berubah. Ia menjadi bintang di dunia hiburan, menerima tawaran pekerjaan yang tidak ada habisnya. Namun, di balik semua itu, ada sebuah rahasia kelam yang mengintai. Setiap kali ia melihat bayangannya di cermin, Regina merasakan ada sesuatu yang aneh. Bayangan itu kadang-kadang tampak berbeda, lebih tua, lebih menyeramkan, meskipun ia sendiri tidak merasakan perubahan apapun. Kecantikan Regina membuatnya terkenal, tetapi juga menimbulkan rasa cemburu di kalangan rekan-rekannya. Ia mulai menerima bisikan-bisikan dari orang-orang di sekitarnya, mengingatkan betapa bahaya kecantikan yang tidak alami. Namun, Regina menepis semua itu. Dia menganggap bisikan tersebut sebagai ketidakpuasan orang-orang yang tidak bisa meraih kesuksesannya. Suatu malam, saat pulang dari sebuah acara, Regina berhenti di depan cermin besar di rumahnya. Ia menyentuh wajahnya, melihat keindahan yang seolah tidak pernah pudar. Namun, saat ia memandang lebih dalam, ia melihat sosok wanita tua dengan mata kosong dan senyum sinis di belakangnya. Regina terkejut dan berbalik, tetapi tidak ada siapa-siapa. Kecemasan mulai menyelimuti pikirannya. Setiap malam, mimpi buruk datang menghantuinya. Dalam mimpinya, ia berada di sebuah ruangan gelap yang dikelilingi cermin. Dalam setiap cermin, ia melihat bayangan wanita tua itu, menatapnya dengan penuh kebencian. Mimpi-mimpi ini semakin sering terjadi, dan Regina merasa terjebak dalam ketakutan. Apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya? Semakin lama, Regina merasa terasing. Popularitasnya mulai menurun, dan muncul generasi baru dari para model dan aktris yang lebih muda dan lebih segar. Meskipun begitu, ia berusaha keras untuk tetap bersinar di industri yang kejam ini. Ia mengikuti berbagai perawatan, mengubah penampilannya, dan bahkan melakukan beberapa tindakan yang ekstrim untuk mempertahankan kecantikan. Namun, keanehan dalam dirinya semakin tidak bisa diabaikan. Kecantikan yang selama ini menjadi kebanggaannya mulai terasa seperti kutukan. Wajahnya di cermin tidak lagi memantulkan sosok yang sama. Ketika teman-temannya mengagumi penampilannya, ia merasakan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Suatu malam, saat ia bersiap-siap untuk sebuah acara, ia menemukan cermin di kamar tidurnya retak tanpa alasan yang jelas. Ketika menyentuh cermin itu,
Sebuah kilatan cahaya menyilaukan matanya, dan sosok wanita tua itu muncul lagi, lebih dekat dari sebelumnya. "Regina, waktumu semakin dekat," suara itu bergema dalam pikirannya. "Kecantikan ini tidak akan bertahan selamanya." Regina terbangun dari tidurnya dengan terkejut, napasnya tercekik. Ia merasa terperangkap dalam dunia yang semakin gelap. Mimpinya seolah memperingatkan bahwa sesuatu yang mengerikan akan terjadi jika ia tidak mengambil tindakan. Ia mulai mencari informasi tentang susuk yang ia pasang, berharap menemukan cara untuk melepaskannya. Regina memutuskan untuk menemui dukun yang memasangkan susuknya. Dukun itu tinggal di sebuah desa terpencil yang jauh dari keramaian. Saat ia tiba, ia merasa ada sesuatu yang aneh di udara, seperti ada yang mengawasinya. Dukun itu, dengan senyum sinis, menyambutnya. "Regina, kau sudah datang," katanya. "Aku sudah menunggumu. Bisakah kau membantuku?" tanya Regina dengan suara penuh harapan. "Aku merasa ada yang salah dengan susuk ini." Dukun itu hanya tertawa kecil. "Kecantikan ada harganya, Regina. Kau sudah membayarnya dengan jiwa dan waktu. Susuk itu mengikatmu dalam janji yang tidak bisa kau ingkari." Regina merasa jantungnya berdetak kencang. "Tapi aku tidak ingin seperti ini. Aku ingin kembali seperti semula." Dukun itu menggelengkan kepalanya. "Kau harus menerima konsekuensi dari pilihanmu. Untuk menghapus susuk, kau harus menemukan apa yang kau ambil dari orang lain, kehidupan yang kau curi dari mereka." Kembali ke kota, Regina mulai mencari tahu lebih lanjut tentang orang-orang yang mungkin pernah merasa dirugikan oleh kecantikannya. Ia mulai mengingat kembali saingan-saingan yang pernah ada di hidupnya. Beberapa di antaranya mengalami kemunduran karir yang drastis setelah ia muncul. Regina merasa bersalah dan bingung. Ia tahu ia harus melakukan sesuatu, tetapi apa? Akhirnya, Regina menemukan Laras, seorang model muda yang sempat populer. Laras menghilang dari dunia hiburan setelah mengalami skandal yang merusak reputasinya. Regina merasa tersentuh dan ingin meminta maaf. Ia menghubungi Laras dan mengundangnya untuk bertemu. Di sebuah kafe, Regina dan Laras bertukar cerita. Regina mendengar bagaimana Laras terjebak dalam rumor yang sengaja disebarkan oleh orang-orang di sekitarnya, termasuk Regina sendiri. Laras bercerita betapa sulitnya melewati masa-masa tersebut dan bagaimana ia berjuang untuk mendapatkan kembali karirnya. "Aku tidak pernah bermaksud untuk menyakitimu," kata Regina, air mata mengalir di pipinya. "Aku sangat menyesal." Laras menatapnya, merasakan ketulusan dalam suara Regina. "Kita semua terjebak dalam permainan ini. Tapi kita bisa memperbaikinya." Regina merasa ada harapan baru. Ia mulai merencanakan cara untuk membantu Laras kembali ke dunia hiburan, bahkan jika itu berarti mengorbankan dirinya sendiri. Setelah berusaha keras, Regina dan Laras mulai bekerja sama. Regina membantu Laras membangun kembali reputasinya, menghubungkannya dengan agen, dan bahkan membantunya mendapatkan kontrak baru. Semua ini dilakukan dengan tulus. Namun, setiap kali Regina merasa dekat dengan kebahagiaan, mimpi buruknya kembali menghantuinya. Wanita tua itu semakin sering muncul, seolah mengingatkannya akan konsekuensi yang harus ia hadapi. Malam demi malam, Regina merasa semakin tertekan.
Setiap kali ia menatap cermin, bayangannya semakin mirip dengan sosok wanita tua itu. Ia merasa seolah dua jiwa berada dalam tubuhnya, satu yang ingin menghapus kesalahan, dan satu lagi yang terikat pada kecantikan dan ketenaran. Suatu malam, saat Regina sedang bersiap untuk menghadiri acara di mana Laras akan tampil, mimpi buruknya menjadi kenyataan. Regina terbangun dan melihat sosok wanita tua itu berdiri di depannya, dengan tatapan yang menakutkan. "Regina, waktumu hampir habis. Kau akan kehilangan segalanya," suara itu mengancam. "Kecantikan ini adalah kutukan. Kau tidak bisa lari dari apa yang telah kau buat." Ketika acara itu sedang berlangsung, Regina merasa tidak berdaya. Di dalam hatinya, ia tahu bahwa ia harus membuat pilihan yang sulit. Ia tidak ingin melanjutkan hidup dengan beban yang menggerogoti dirinya. Ketika Laras tampil di panggung dan mendapatkan standing ovation, Regina merasa bangga sekaligus cemas. Ia ingin sekali Laras sukses, tetapi ia tahu bahwa hal itu akan berarti kehilangan kecantikan yang selama ini ia nikmati. Regina akhirnya mengambil keputusan. Ia bertekad untuk melepaskan susuknya, meskipun itu berarti harus kehilangan semua yang ia miliki. Dengan hati yang berat, ia kembali ke dukun dan meminta bantuan untuk menghapus susuk tersebut. Dukun itu menyetujui permintaan Regina. Setelah melakukan ritual penghapusan, Regina merasakan sakit yang luar biasa. Seakan ada sesuatu yang merobek jiwanya. Ia terjatuh, menahan rasa sakit hingga membuatnya kehilangan kesadaran. Dalam kegelapan, ia mendengar suara wanita tua itu kembali. "Begitu mudahnya kau menyerah. Semua ini adalah akibat dari keserakahanmu," bisik suara itu, mengisi kegelapan dengan kebencian. Regina berjuang untuk bangkit dari kegelapan, berusaha menahan sakit dan terus melawan. "Aku tidak akan menyerah. Aku akan memperbaiki kesalahanku," teriaknya, meskipun suaranya hampir tidak terdengar. Ketika ia akhirnya sadar, Regina terbangun di ruang dukun. Semua rasa sakit seolah menghilang, tetapi dia merasa aneh. Ia melihat ke cermin dan menyadari bahwa wajahnya telah berubah. Kecantikan yang selama ini ia anggap abadi kini pudar. Namun, yang lebih mengejutkan adalah bahwa ia merasa lebih ringan. Beban yang selama ini ia pikul seakan terangkat. Meskipun wajahnya tidak seindah dulu, ia merasa. Setelah ritual itu, Regina berusaha untuk kembali ke kehidupan normal. Ia mulai membantu Laras mendapatkan kembali reputasinya, dan tanpa pamrih, mendukungnya dalam segala hal. Laras pun meraih kesuksesan kembali, mendapatkan tawaran pekerjaan yang luar biasa. Melihat Laras bersinar di atas panggung, Regina merasa bahagia. Namun, ia juga menyadari bahwa ia harus menghadapi konsekuensi dari pilihan yang telah dibuatnya. Suatu malam, Regina kembali ke rumahnya dan menemukan cermin besar yang masih utuh. Ia berusaha untuk tidak melihatnya, mengingat semua ketakutan yang telah menghantuinya. Namun, rasa penasaran membawanya untuk mendekat. Ketika ia memandang ke dalam cermin, ia merasakan getaran aneh. Bayangannya kini terlihat berbeda, tidak ada lagi wanita tua yang menakutkan. Akhirnya, ia merasakan tenang, tetapi tidak lama kemudian, sosok wanita tua itu muncul lagi. "Kau pikir kau bisa bebas begitu saja? Kecantikan tidak akan pernah bisa menghapus dosa-dosamu," ia ucapnya dengan suara seram. Ketika Regina berusaha untuk memahami semua ini,
tiba-tiba ia mendengar suara Laras dari luar. "Regina, ada berita buruk." Ih. Regina terburu-buru keluar dan menemukan Laras menangis, matanya dipenuhi ketakutan. "Ada yang tidak beres. Semua yang kita lakukan sepertinya membawa malapetaka bagi orang lain." Laras bergetar. "Model yang mendapat tawaran besar setelah aku mengalami kecelakaan mengerikan." Regina terkejut. Semakin banyak wanita yang terlibat dalam dunia hiburan, semakin banyak skandal dan tragedi yang mengelilinginya. Ia mulai merasakan ketakutan. Laras menggenggam tangan Regina. "Kita harus berhenti. Kita tidak bisa terus-menerus menggunakan kecantikan untuk merugikan orang lain." Saat keduanya berusaha mencari cara untuk memperbaiki keadaan, Regina kembali mendengar bisikan. Wanita tua itu berbicara lagi, kali ini dengan nada yang lebih tajam. "Kau tidak bisa melarikan diri dari takdirmu. Kecantikan yang kau curi akan selalu kembali menghantuimu." Dalam kepanikan, Regina menatap Laras. "Kita harus kembali ke dukun. Kita harus menemukan jalan untuk mengakhiri kutukan ini." Mereka bergegas kembali ke desa dukun tersebut, berharap menemukan jawaban. Namun, ketika mereka tiba, suasana desa tampak mencekam. Semua penduduk seolah menghindar dari mereka, dan suasana sangat dingin. Saat mereka memasuki rumah dukun, mereka menemukan ruangannya kosong, dan semua barang-barang berantakan. Di tengah ruangan, ada sebuah catatan yang mengatakan, "Kau telah memilih jalanmu, dan sekarang, kutukan itu akan kembali." Regina dan Laras merasa putus asa. Mereka sudah melakukan segalanya untuk membalikan keadaan, tetapi sepertinya semua usaha mereka sia-sia. Suara wanita tua itu terus menghantui Regina, menegaskan bahwa tidak ada jalan keluar dari apa yang telah mereka lakukan. Malam itu, Regina kembali ke rumahnya. Ketika ia berdiri di depan cermin, bayangan wanita tua itu kembali muncul dengan senyum menakutkan. "Kau pikir kau bisa melarikan diri? Kau akan merasakan semua yang kau lakukan pada orang lain." Regina menjerit, terjatuh ke lantai. Namun, saat melihat ke cermin, ia mendapati sosok wanita tua itu mulai pudar. Dalam kepanikan, Regina menyadari bahwa sosok itu bukan hanya sebuah bayangan. Ia adalah representasi dari semua kesalahan dan ketidakadilan yang telah ia buat sepanjang hidupnya. Dengan semangat yang baru, Regina bangkit. "Aku tidak akan membiarkan ini berlanjut." Ia mengingat semua wanita yang telah menderita karena keputusannya dan mulai meminta maaf kepada mereka, meskipun hanya dalam hati. Setiap permintaan maaf seolah memudarkan sosok wanita tua itu sedikit demi sedikit. Tiba-tiba, Regina merasakan cahaya menyilaukan muncul dari dalam dirinya. Tanpa disadari, semua energi negatif yang mengikatnya mulai terurai. Dalam proses itu, ia melihat kembali semua perbuatannya dan bagaimana ia menyakiti orang lain demi kepentingannya sendiri. Ia harus menghadapinya. Akhirnya, saat Regina mengambil napas dalam-dalam, ia berteriak dengan segenap kekuatan. "Aku ingin memperbaiki semua ini. Aku berjanji untuk tidak pernah menyakiti siapapun lagi." Cermin itu pecah dengan suara keras, dan sosok wanita tua itu menghilang dalam kepingan kaca. Regina merasa terlepas dari beban yang selama ini menahannya. Ia tahu bahwa jalan ke depan akan sulit, tetapi ia bertekad untuk melangkah ke arah yang lebih baik.
Beberapa bulan kemudian, Regina dan Laras bekerja sama untuk membantu wanita-wanita yang terjebak dalam industri hiburan. Mereka mengedukasi orang-orang tentang bahaya keserakahan dan standar kecantikan yang tidak realistis. Regina menemukan kedamaian dalam membantu orang lain, berusaha menebus kesalahan masa lalunya. Meskipun wajahnya tidak seindah dulu, Regina merasa lebih cantik daripada sebelumnya. Ia tidak lagi terjebak dalam cermin, tetapi belajar untuk mencintai diri sendiri dan orang lain dengan tulus. Kini, ia mengerti bahwa kecantikan sejati berasal dari hati, bukan dari penampilan luar. Namun, dalam ketenangan itu, sesekali Regina mendengar bisikan lembut yang mengingatkan akan masa lalunya. Ingatlah, setiap pilihan ada konsekuensinya. Namun kali ini, ia tidak merasa terancam, sebaliknya, ia merasakan bahwa suara itu adalah pengingat untuk terus melangkah di jalan yang benar. Regina kini hidup dengan penuh harapan dan tekad, siap menghadapi apapun yang akan datang. Ia telah belajar dari kesalahannya, dan meskipun tidak bisa mengubah masa lalu, ia bisa membentuk masa depan yang lebih baik. Cerita ini mengingatkan kita bahwa kecantikan sejati tidak terletak pada penampilan luar, tetapi pada kejujuran dan integritas dalam tindakan kita. Regina, yang pernah terjebak dalam kutukan kecantikan, kini menjadi wanita yang berharga, tak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga bagi orang-orang di sekelilingnya. Dengan menghapus kutukan itu, ia akhirnya menemukan diri sejatinya, bukan hanya Regina yang cantik, tetapi Regina yang kuat, pemberani, dan penuh cinta.